Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta tetap semangat belajar di rumahnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak bisa buka buku pena 4B halaman 10 sampai dengan 13. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita dan memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Yang kedua, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam berupa sungai dan laut. Yang ketiga, bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Siswa dapat menyebutkan jenis kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sungai dan laut. Siswa dapat menerapkan sikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita dan memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam cerita. Apakah kalian pernah membaca sebuah cerita? Tentunya pernah kan? Kalau begitu, unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah cerita? Mari kita simak. Yang pertama ada tokoh, ada tema. Yang kedua ada tokoh atau perwatakan. Yang ketiga ada latar atau setting. Yang keempat alur. Yang kelima sudut pandang. Dan yang keenam ada amanat atau pesan cerita. Pada pembahasan kali ini, Bunda akan membahas salah satu unsur penting dalam sebuah cerita, yaitu tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku atau pemain dalam sebuah cerita. Misalnya seseorang, hewan, atau tumbuhan. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Tokoh dalam cerita memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Jenis-jenis tokoh berdasarkan peranannya yaitu 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita atau tokoh yang berkarakter baik. Kemudian tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita atau tokoh yang karakternya jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Tokoh tritagonis tidak memihak sama sekali baik kepada tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Kemudian, untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam sebuah cerita, kita dapat melakukannya dengan cara 1. Membaca dengan saksama jalannya cerita. 2. Memerhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. 3. Memerhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Jadi, maksud dari memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh ini adalah kita memberikan komentar terhadap perilaku tokoh dalam cerita. Misalnya, apakah tokoh itu bersifat baik atau buruk. Nah, untuk mengetahui apakah tokoh itu termasuk ke tokoh protagonis atau antagonis, maka kita harus yang pertama membaca dengan saksama jalannya cerita. Kemudian kita memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikan contoh cerita berikut.
Suatu pagi, Ali sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba ia menemukan dompet yang terjatuh. Di dalam dompet tersebut terdapat tanda pengenal. Ternyata dompet tersebut milik Pak Abdul. Tetangga Ali segera mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Pak Abdul sangat berterima kasih kepada Ali. Pada cerita tersebut, Ali adalah tokoh utamanya. Dia memiliki sikap jujur dan amanah, yaitu mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Sikap jujur yang dimiliki Ali tersebut juga merupakan salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini, setiap agama pasti mengajarkan untuk berperilaku jujur karena bersikap jujur memiliki banyak manfaat. Misalnya, kita dipercaya dan disayangi oleh orang tua, guru, dan teman. Yang kedua, adapun tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah Pak Abdul. Nah, demikianlah tadi Anak Soleh cara kita menentukan tokoh dan memberikan pendapat. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sungai dan laut. Sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Berikut merupakan contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran sungai dan laut serta upaya pelestariannya. Yang pertama, sungai. Penyebab pencemaran sungai yaitu diantaranya limbah industri dan deterjen. Limbah industri adalah limbah yang berasal dari pabrik-pabrik, sementara limbah deterjen itu merupakan limbah yang dihasilkan dari deterjen pencuci. Kemudian ada sampah, kemudian ada racun penangkap ikan. Jadi sungai itu bisa tercemar karena limbah, baik limbah dari industri maupun limbah dari deterjen bekas kita mencuci. Kemudian sampah yang dibuang ke sungai dan itu akan menyebabkan sungai menjadi tercemar. Kemudian racun penangkap ikan. Ada orang yang menangkap ikan dengan cara meracuni sungainya, sehingga tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga membuat air sungainya menjadi tercemar. Nah, bagaimana upaya pelestarian sungai? Yang dapat kita lakukan yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian tidak menangkap ikan dengan bahan peledak atau racun. Jadi kalau memang ingin menangkap ikan bisa digunakan cara yang lain, misalnya dengan cara memancing. Yang kemudian melakukan kegiatan pembersihan lingkungan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara rutin. Ya, jadi kita bersihkan daerah di sekeliling sungai, di sekitar sungai, dan juga memelihara tumbuhan secara rutin. Nah, yang kedua, sumber daya alam laut. Nah, penyebab dari pencemaran laut itu dapat berupa limbah dari muara sungai tadi, baik itu limbah pabrik maupun limbah deterjen, kemudian racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, ternyata masih ada orang-orang yang menangkap ikan di laut dengan cara meracuni, dengan cara bahan peledak. Dan yang ketiga yaitu tumpahan minyak dari kilang minyak. Bagaimana upaya pelestarian laut yang dapat kita lakukan? Yang pertama, tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Bunda tentang cara merawat lingkungan yaitu sungai dan laut. Semoga dapat diambil pelajarannya ya. Dan pelajaran bagi kita semua, buanglah sampah pada tempatnya, tidak boleh buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Oke, demikianlah pembahasan Bunda, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dicatat materi yang dianggap penting. Terima kasih atas perhatian Anak Soleh, thank you, bye-bye. Tapi sebelumnya Bunda memberikan tugas kepada kalian. Silahkan buka buku Bupena 4B halaman 11. Di sana kalian akan menemukan latihan soal dengan cara membaca teks cerita yang berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati yang ada di halaman 10. Setelah membaca cerita Peternak Ayam yang Baik Hati yang ada di halaman 10, kalian kerjakan latihan soal yang ada di halaman 11-nya.
Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban latihan ini kepada Ustadz atau Bunda guru tematik di kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan, good luck, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.